Perkenalkan, nama aku Aisyah Kesa Sabita. Perkenalkan, namaku Hanifah Asari Pasa. Perkenalkan, nama saya Devi Nabila Ernanta Arisyanti. Perkenalkan, saya Sandia Al-Hafid. Perkenalkan, nama saya Syarul Prajuta Hidayat. Perkenalkan, nama saya Aiman Dwiki Bangun. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Putra Setiawan. Perkenalkan, nama saya Salma Octavia Putri. Halo, perkenalkan, nama saya Firda Listiana. Geopolitik diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional, geografik, atau kepentingan yang dititikberatkan pada pertimbangan geografik, wilayah, atau tutorial dalam arti luas suatu negara. Pandangan geopolitik bangsa Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang luhur dengan jelas dan tegas tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Ada juga peranan-peranan geopolitik. Yang pertama adalah berusaha menghubungkan kekuasaan negara dengan potensi alam yang tersedia. Yang kedua, menghubungkan kebijaksanaan suatu pemerintah dengan situasi dan kondisi alam. Yang ketiga, menentukan bentuk dan corak politik luar dan dalam negeri. Yang keempat, menggariskan pokok-pokok haluan negara, misalnya pembangunan. Yang kelima, berusaha untuk meningkatkan posisi dan kedudukan suatu negara berdasarkan teori negara sebagai organisme dan teori-teori geopolitik lainnya. Dan yang terakhir, membenarkan tindakan-tindakan ekspansi yang dijalankan oleh suatu negara. Unsur utama geopolitik dibagi menjadi 4. Yang pertama, konsepsi ruang diperkenalkan oleh Karl Haushofer yang menyimpulkan bahwa ruang merupakan wadah dinamika politik dan militer. Teori ini biasa disebut teori ruang dan teori kekuatan. Yang kedua, konsepsi frontier atau batas imajiner dari dua negara. Ketiga, konsepsi politik kekuatan yang terikat dengan kepentingan nasional. Dan yang terakhir, konsepsi keamanan negara dan bangsa sama dengan konsepsi ketuhanan. Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan tujuan mencapai tujuan nasional. Latar belakang filosofis. Yang pertama ada falsafah Pancasila. Wawasan Nusantara dikembangkan berdasarkan falsafah Pancasila yang mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, keadilan dan keberadaban, persatuan dan kesatuan, musyawarah untuk mencapai mufakat, serta kesejahteraan guna menciptakan suasana damai dan tentram, menuju kebahagiaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia dari generasi ke generasi. Yang kedua ada aspek kewilayahan Nusantara. Kondisi objektif geografi Indonesia terletak pada posisi silang yang sangat strategis dan memiliki karakteristik yang berbeda dengan negara lain. Hal tersebut menjadi aspek yang melatar belakangi pengembangan wawasan Nusantara. Selanjutnya, mengenai latar belakang filosofis. Yang pertama, ada aspek sosial budaya. Wawasan Nusantara juga dikembangkan berdasarkan kondisi objektif bangsa Indonesia yang beraneka ragam budaya, adat istiadat, agama, dan bahasa, serta sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Kedua, aspek kesejarahan, yaitu bangsa Indonesia lahir di atas perjalanan sejarah yang sangat panjang. Sedangkan semangat kebangsaan untuk menjadi bangsa merdeka ditandai dengan lahirnya organisasi Budi Utomo pada proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan buah dari perjuangan yang dilandasi semangat tersebut. Oleh karena itu, semangat kebangsaan yang telah dibangun susah payah oleh generasi terdahulu seharusnya dapat tetap dipelihara dan dipertahankan oleh generasi saat ini. Wawasan Nusantara dikembangkan berdasarkan aspek kesejarahan atas dasar pengalaman sejarah yang tidak menerima terulangnya perpecahan dalam lingkungan bangsa dan negara Indonesia. Faktor-faktor yang memengaruhi wawasan Nusantara adalah ruang atau wilayah, politik atau kekuatan, serta pertahanan dan keamanan. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik di Indonesia. Kata wawasan mengandung arti pandangan, tinjauan, penglihatan, atau tanggap inderawi.
Sedangkan istilah Nusantara dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau di Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia serta di antara benua Asia dan benua Australia. Untuk membina dan menyelenggarakan kehidupan nasional, bangsa Indonesia merumuskan suatu landasan visional yang dapat membangkitkan kesadaran untuk menjamin persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan, yang menjadi cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya. Landasan visional ini dikenal sebagai istilah wawasan kebangsaan atau wawasan nasional dan diberi nama wawasan Nusantara. Asas-asas wawasan Nusantara yaitu merupakan ketentuan-ketentuan dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan agar terwujud demi tetap taat dan setianya komponen unsur pembentuk bangsa Indonesia, suku, golongan, terhadap kesepakatan atau komitmen bersama, terdiri dari 1. Kepentingan yang sama, 2. Keadilan, 3. Kejujuran, 4. Solidaritas, 5. Kerjasama, dan yang ke-6. Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan NKRI. Perkembangan kondisi wilayah Indonesia dan dasar hukumnya. 1. Territorial Sea and Maritime Ringan Ordonansi atau yang disingkat TZMKO tahun 1939. 2. Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember tahun 1957. 3. Perpu nomor 4 tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Keempat, PP nomor 8 tahun 1962 tentang lalu lintas damai di perairan pedalaman Indonesia. Kelima, Deklarasi Landasan Kontingen dan Zona Ekonomi Eksekutif atau yang disingkat ZEE. Dan yang keenam, United Nations Convention on the Law of the Sea atau yang disingkat UNCLOS tahun 1982. Territorial Sea and Maritime Ringan Ordonansi atau disingkat TZMKO tahun 1939. Di zaman kolonial Belanda, wilayah Indonesia hanya terdiri dari wilayah daratan saja, sedangkan wilayah laut teritorial tidak pernah diukur. Kemudian berdasarkan ordonansi tahun 1939 tersebut, lebar laut wilayah Hindia Belanda adalah 3 mil diukur dari garis air rendah di pantai setiap pulau. Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1997. Dengan diadakannya deklarasi Juanda tersebut, ini merupakan suatu upaya sebagai wilayah berdaulat. Pemerintah Indonesia menyadari betul bahwa ketentuan ordonansi pada tahun 1939 tidak sesuai dengan kepentingan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan pengumuman mengenai wilayah perairan Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Perpu nomor 4 tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang atau Perpu nomor 4 tahun 1960 tentang perairan Indonesia merupakan salah satu upaya untuk memperkuat hukum atas perkembangan kondisi wilayah laut di Indonesia. PP nomor 8 tahun 1962 tentang lalu lintas damai di perairan pedalaman Indonesia memberikan pengertian tentang lalu lintas damai di pelayaran untuk maksud damai yang melintasi laut, wilayah, dan perairan pedalaman Indonesia. Dari laut lepas ke teratas pelabuhan Indonesia, dari laut lepas ke laut lepas. Deklarasi Landasan Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE. Pada tanggal 17 Februari 1969, pemerintah Indonesia mengeluarkan deklarasi tentang landasan kontinen. Deklarasi tersebut kemudian dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landasan Kontinen Indonesia. United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982. Pemerintah Indonesia meratifikasi UNCLOS 82 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 pada tanggal 31 Desember 1985. Berlakunya UNCLOS 82 berpengaruh pada upaya pemanfaatan laut bagi kesejahteraan, seperti bertambahnya zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen Indonesia. Sesuai hukum laut internasional, secara garis besar Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki laut teritorial, perairan pedalaman ZEE, dan landasan kontinen. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, negara kepulauan adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri dari suatu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Yang kedua, laut teritorial adalah suatu wilayah laut yang lebarnya tidak melebihi 12 mil, diukur dari garis pangkal, sedangkan garis pangkal adalah garis air surut terendah sepanjang pantai. Yang ketiga, perairan pedalaman adalah wilayah sebelah dalam daratan atau sebelah dalam dari garis pangkal. Yang keempat, ZEE adalah zona ekonomi eksklusif yang tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal. Yang terakhir, landasan kontinen, suatu negara berpantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang merupakan kelanjutan alamiah wilayah daratannya. Selanjutnya, kedudukan wawasan Nusantara.
Wawasan Nusantara adalah ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional. Jadi, kedudukannya dalam paradigma nasional ialah sebagai landasan visional. Wawasan Nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari tingkat kedudukannya sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa berkedudukan sebagai landasan ideal. Yang kedua, UUD 1945 sebagai landasan konstitusi negara berkedudukan sebagai landasan konstitusional. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai visi nasional berkedudukan sebagai landasan visional. Yang keempat, ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Yang kelima, RPJM sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijakan dasar nasional berkedudukan sebagai landasan operasional. Selanjutnya, tujuan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. Hal tersebut bukan berarti menghilangkan kepentingan individu, kelompok, suku bangsa, atau daerah. Kepentingan tersebut tetap dihormati, diakui, dan dipenuhi selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat banyak.